Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Hadratil kiram sedaya para alim, para ulama, para sepuh Desa Cendono, wonten Kepala Desa Bapak Sanari, wonten Ketua Tanfidiyah Ranting NU Ustadz Sakroni, nggih Pak D kula, wonten jajaran pengurus Ansor, ketua Ansornya Cak Widi, Ustadz Widi, enten ketua MDS Ustadz Pak Lis, kalau nimbali Pak Lis, wonten ketua jajaran Nazir dan Takmir, wonten Ustadz Aspirin yang kami hormati, sedaya konco-konco Ansor, konco-konco Banser ingkang kula hormati. Alhamdulillah dalu menika kita sakit kempal malih melanjutkan rutinitas kegiatan NU kagem nguripi NU. Alhamdulillah, muga-muga tetap diberikan istiqomah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus kita harapkan syafaatnya. Para rawuh, para hadirin, kula nerusaken yang dibahas oleh Ustadz Rozak kalau wingi tirose kula WA wau niku tutuk napa kalau wingi bahas fardune wudu nggih. Kalau nerusaken mawon sekarang babnya bab sunnahnya wudu. Nggih, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah kepada muallifi hadzal kitab alladzi ta'alamna Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi alaina bi barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula waos maknane pisan nggih. Dan guru-guru kula niku sing ngaji nggih maknane diwaos. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu utawi pira-pira kesunahane wudu iku asyratu asya'a ana 10 pira-pira perkara. Dados setiap hari kita niku awake dhewe niki kan mesti wudu nggih. Nah, wudu niku ada sunnah-sunnahnya. Wonten kesunahannya. Dados boten wajib mawon. Nah, kesunahan niku ibarat kita makan niku yang utama niku kan makan nasi kalau di Indonesia nggih. Sunnah-sunnah niku kados pelengkapnya. Nah, kados biar sempurna. Lah niku ada 10 perkara. Kalau teng mriki ada 10 perkara. Ingkang pertama at-tasmiyatu nyatane maca basmalah. Jadi yang pertama itu adalah ketika wudu, sebelum wudu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha ternyata di sini minimal membaca bismillah itu ya bismillah saja. Jadi kados wudu niku bismillah niku pun sampun angsal kesunahan. Wa akmaluha tapi yang paling sempurna bacanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Lah niku yang sempurna. Lah niki mboten saged diganti. Mboten saged diganti. Artine kok misalnya awake dhewe ngomong kate wudu alhamdulillah misalnya. Bismillah diganti alhamdulillah. Lah niki mboten cekap, mboten dapat kesunahan. Utawa pas wonten napa wonten beban napa kate wudu astagfirullahalazim. Ya.
Niku mboten saged, mboten enten kesunahan. Karena alasannya teng mriki adalah lil ittiba. Karena memang murni niru Kanjeng Nabi. Murni niru Kanjeng Nabi sehingga ya Kanjeng Nabi membaca bismillah ya maka bismillah. Makanya ada beberapa hal niku yang ibadah-ibadah yang kita lakukan itu alasannya adalah lil ittiba karena ikut Kanjeng Nabi, niru Kanjeng Nabi. Niku. Kemudian kalau misalkan lupa misalkan lupa tidak membaca basmalah di awalnya karena letak kesunahannya itu kan sebelum wudhu, kemudian lali nggak mau coba bismillah, maka solusinya bisa di tengah-tengah wudhu. Di tengah-tengah wudhu membaca bismillahirrahmanirrahim ditambahi awalahu wa akhirahu. Awalahu wa akhirahu. Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Nah, ini kesunahan yang sangat simpel tapi kalau yakin kata sing boken kepikiran nek wudhu. Cak Widi nek wudhu kali bismillah. Ya, mudah-mudahan mantun ngaji niki angsal hidayah gitu. Nah, jadi kados ngaten niku. Bismillah. Kemudian yang kedua adalah wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan niku sunnah. Jadi sebelum wudhu dibasuh dulu telapak tangannya niku sunnah. Kados teng pancuran niku biasanya nggih dibersani mawon telapak tangannya niki. Nah niku dilakukan qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingake kafaini al inaa ing wadah. Jadi prakteknya sebelum tangan kita masuk ke wadah, masuk ke jedingan misalnya, itu sunnahnya dibasuh dulu. Dibasuh baru kemudian dimasukkan ke wadahnya. Jadi ghuslul kafaini membasuh kedua telapak tangan itu letaknya sebelum memasukkan ke dalam bak air yang mau digunakan untuk wudhu. Niku yang kedua. Kemudian yang ketiga wal matmadatu lan kekemu atau berkumur. Berkumur ini juga ada tempatnya yaitu ba'da ghuslil kafaini, setelah membasuh tangan niku. Ada urutannya. Jadi bismillah membasuh telapak tangan kemudian berkumur. Lah berkumur itu apakah harus di puter-puter? Ternyata mboten. Ya. Wa yahsulu aslu sunnah fiha bi idkhalil ma'i fil fami. Sebenarnya asal sunnah minimal itu ya cukup terkena air saja mulutnya. Itu sudah mendapatkan kesunahan. Sawaun adarahu fihi wa majjahu amlah. Bahkan di sini meskipun nanti diputer-puter di napa nggih istilah ini golek ketemu niku. Dikumur-kumur, baik nanti dilepeh atau dilek. Jadi dikumur-kumur, dilek, niku mboten napa-napa. Atau dilepeh. Tapi yang lebih afdol, ya, yang lebih afdol itu memang dilepeh, dikeluarkan. Karena memang spirit dari tathir, dari bersuci itu salah satunya adalah untuk an-nadzafah, membersihkan badan sehingga kotoran-kotoran yang ada di mulut itu dikeluarkan. Niku matmadah. Kemudian wal istinsak wal istinsakulan nyesep banyu maring irung. Nyesep banyu maring irung, menghirup air ke dalam hidung. Lah niki prakteknya matmadah sama istinsak itu satu kali. Jadi praktek kesunahannya satu kali cawuan untuk digunakan matmadah dan istinsak sekaligus. Hidung. Niku nggih. Nggih ngoten niku. Jadi mboten gantosan. Dados satu kali cawukan untuk matmat, untuk berkumur dan istinsak. Itu dilakukan 3 kali karena sunnahnya itu kan memang ada taslis nggih 3 kali. Jadi cawukannya itu untuk sekaligus niku. Yang kedua juga sama. Yang ketiga juga sama.
Jadi masing-masing cawukan untuk matmadoh dan istinsak, untuk kekemu dan nyesep banyu irung. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wa mashu jami'ir roksi. Nah ini kesunahan selanjutnya itu adalah mengusap semua kepala. Nah, kita Syafi'iyah wajibnya itu kan hanya sebagian saja. Meskipun hanya gini saja itu kan sudah sah. Wudhu mengusap kepala dengan satu jari saja ini kan sudah sah. Nah, sunnahnya itu di semuanya diusap. Alasannya kenapa kok sunnah? Khurujan min khilafi man aujabahu, keluar dari khilaf ulama yang mewajibkan. Karena ulama yang mewajibkan itu Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal ini wajib kalau wudhu seluruh kepala dibasahi. Kalau Imam Hanafi itu hanya seperempat yang wajib. Jadi kepala dibagi 4, seperempatnya yang wajib. Sing paling enak Syafi'iyah niki. Saudil tok wis pun sah. Nggih. Makane perbedaan ulama kados ngeten niki sakjane pun enten mulai singen. Makane cara niku wau disinggung sak mangken kathah perbedaan ngoten niku dikejingen nggih enten perbedaan. Nggih. Nggih. Niku mawon. Terus perbedaan niku bukan kadang ya mesti membawa sebuah solusi. Mesti membawa solusi kalau dalam fikih. Misalkan mungkin yang pernah ke Mekah enten sampun nggih. Jamaah teng pundi Pak Kades? Menawi teng Mekah. Teng Masjidil Haram nggih. Teng Masjidil Haram niku imame maca bismillah napa mboten? Langsung alhamdulillah nggih. Lah niku cara salate awake dhewe Syafi'iyah, kita kan Syafi'iyah itu Al-Fatihah memasukkan lafaz bismillah sebagai bagian dari Al-Fatihah. Cara jamaah nek kono imame gak maca Fatihah batal imame. Nggih kan? Karena imam itu tidak membaca bismillah. Versi kita bismillah itu wajib. Berarti versi kita imam itu hukumnya batal salatnya. Nah, makanya kalau dalam konteks-konteks yang kayak gitu butuh adanya kaul khilaf. Ambil pendapat-pendapat yang khilaf. Artinya bagaimana? Ada satu pendapat Imam Qofal niku. Ini salah satu ulama yang mengatakan kalau misalkan imamnya Malikiyah, kemudian yang makmum itu Syafi'iyah, yang penting imam bi'tibari bi'tibari itu. Pokoknya anggapan imamnya itu yakin versi dirinya sendiri, karena versi imamnya sana kan sah nggih. Versi imamnya sana kan sah salatnya meskipun tidak membaca basmalah. Makmum yang membaca basmalah ini bagaimana? Itu tetap sah karena mengiktibar sahnya salatnya imam dengan mengiktibar salatnya sendiri. Terus mboten usah napa inti qaulul madzhab karena Imam Qofal niku termasuk Syafi'iyah dan banyak dipakai kaulnya Imam Qofal ini dalam beberapa hal. Contoh yang mesti kita alami itu kayak bangkai laron. Ya, sekarang ini kan musim laron. Yang kita kenal bangkai itu semuanya najis. Kecuali ikan onok mati ndek kolam kemudian digoreng, yang penting kotorannya dihilangkan itu kan boleh dimakan. Belalang niku nggih sama. Meskipun sudah menjadi bangkai digoreng mboten napa-napa. Kemudian manusia itu bangkainya suci. Jenengan demok mayit niku mboten najis. Lalek laron kan bukan bagian dari niku. Mestinya najis kalau kita lurus dengan Syafi'iyah yang ada. Makanya butuh yang namanya kaul-kaul ulama yang mengatakan bahwa bangkai-bangkai hewan yang
tidak mengalir darahnya ketika disembelih, itu bangkainya tetap suci. Terus misalnya teng masjid ngeten iki enten larone, misalkan mati kemudian kedemok, niku ikut oleh Imam Qofal. Niku makanya perkhilafan ngoten niku kalau kita terima sebenarnya nggak ada masalah, sebenarnya mboten ada masalah. Kemudian kelanjutakan wa mashul udzunaini dzahirihima, wa mashul udzunaini lan ngusap kuping loro dzahirihima ing dalem jabane udzunaini wa batinihima lan jerone udzunaini bima in kelawan banyu jadidin kang anyar. Selanjutnya adalah membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga niku sunnah. Menawi sampean sok wudu kemudian tidak membasuh telinga, wudunya tetap sah. Nggih, tetap sah. Ya, membasuh kedua telinga niku hukumnya sunnah zahiran wa batinan. Bima in jadidin, dengan air yang baru. Jadi air yang diusapkan ke telinga itu dengan menggunakan air yang baru, bukan bekas dari air dari usapan kepala. Carane, lah niki wasunnah fi kaifiyati mashima, kesunahan cara untuk membasuh telinga. Kadang ono sing ngene tok nggih. Kadang ono sing ngene-ngene tok. Macam-macam. Nah, sebenarnya gimana? Lah, sebenarnya itu adalah ayat khula musabbahataihi fi somakhaihi. Telunjuk niku dimasukkan ke lubang telinga. Musabbahataihi telunjuk, kedua telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, wa yudiruhuma alal ma'atif. Kemudian diputar kepada lempit-lempitane. Kan telinga niku enten lempit-lempitane niku nggih. Kemudian wa yumirra ibhamaihi ala dhuhurihima. Kedua jempolan itu ada di posisi luar. Terus niki juga diputar. Jempolannya itu di bagian luar kuping. Summa yulsiqa kaffaihi wa huma mablulatani bil udzunaini istidharon. Nah, ini kesunahan yang terakhir itu ketika masuk basuh kuping itu kedua telapak tangan itu juga diusapkan. Terus misalkan ya tadi. Ini sudah diputar, terakhir itu enggak. Jadi kedua telapak tangan itu juga ikut membasuh keseluruhan dari telinga. Alasannya istidharon, agar semua telinga itu terbasuh atau terbersihkan. Kemudian selanjutnya wa takhlilul lihyah al-kathati. Wa takhlilul lihyah lan nyela-nyelani jenggot al-kathati al-kithati. Ada yang mengatakan al-kathah, ada al-kithah. Ingkang ketel, ya, yang tebal, menyela-nyelani jenggot yang tebal. Ukuran jenggot yang tebal itu bagaimana? Buatan nanti jenggot ini. Ukuran niku sekira tidak terlihat fi majlisit takhotub. Kulit dagu itu tidak terlihat ketika lawan bicara ada di depannya. Ukuran niku. Pokoknya sekiranya lawan bicaranya tidak ketok nang kulite dagunya itu sudah tebal. Nah, bagi orang-orang yang sudah jenggotnya seperti itu sunnah untuk ditakhlil, untuk disela-selani. Disureni. Disureni. Terus wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini lan nyela-nyelani wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro warijlaini lan sikil loro. Juga termasuk sunnahnya adalah nyela-nyelani kedua jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ini juga sunnah.
Kemudian wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri itu juga kesunahan. Kemudian yang terakhir wa taharatu salasan lan sunnah secuci salasan kelawan ping telu. Sunnah bersuci 3 kali 3 kali. Kalau misalkan lebih 4 kali misalkan, karena panas kepingin seger, akhirnya ping 10 nek wudu. Basuh muka ping 10, basuh tangan ping 10 misalkan. Karena hawane panas. Ini gimana? Lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh karena ada israf. Israf itu adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan barang. Terus 3 kali. Kemudian wal muwalatu lan nuli-nuli, melakukan wudhu dengan cara terus-menerus, tidak dijeda-jeda. Sekali ngedep banyu dituntaskan wudhunya. Itu namanya melakukan wudhu dengan cara terus-menerus secara kontinu. Lek gak kontinu oleh apa gak? Bisa, misalkan wudhunya di rumah, membasuh muka sampai masjid, diteruskan membasuh tangan sampai diselesaikan di masjid misalkan, dicicil. Dicicil. Niku nggih angsal, cuma mboten angsal kesunahan mualah. Kesunahan napa? Terus menerus atau kontinu dalam berwudu. Nggih, niku sampun enten 10. Saya kira wonten pertanyaan. Kiri dulu baru kanan. Kalau status wudhunya masih sah, status wudhunya masih sah, karena taqdimul yumna alal yusron itu kan hanya sekedar sunnah. Walau ukisa at-tartibu au tuhruhuma kuriha. Ya, nggih. Hukumnya walau ukisa at-tartibu au tuhruhuma kuriha wa insahula ghusluhuma ma'an. Lan iki ternyata teng mriki enten keterangan makruh. Makruh dibalik niku makruh. Nek bareng lan iki wa insahula ghusluhuma ma'an. Walaupun itu nanti mudah untuk membasuhnya secara bersamaan. Nah, nek bersamaan iki mboten enten kelanjutan niki. Kurang lengkap kitab ini. Lah nek kalau dibalik niku hukumnya makruh ngoten. Nggih, teng wudu niku enten bahasa mashu, enten bahasa ghuslu. Nek mashu niku kan hanya terpraktek kepada ketika mengusap kepala. Kalau mashu niku cukup pokoknya teles. Artinya kalau kita tangannya basah kemudian kita tempelkan ke kepala itu sudah sah. Tapi kalau bahasanya ghuslu seperti halnya ghuslul wajhi, kemudian ghuslul yadaini, ghuslul rijlaini, membasuh kedua kaki, itu harus ada praktek imrarul ma, harus ada praktek air mengalir. Harus ada praktek air mengalir. Sehingga kalau misalnya prakteknya diusap, niku mboten cekap akhirnya, mboten sah. Biasanya sing lengenan dawa ngoten iki rawan niku wudu di keran. Kadang dikenek napa? Lambine niku teng atase diser. Lah kalau diser itu kan yang bagian sini kan tidak tergoslu, tidak tergasuh, hanya terusap. Sehingga kalau sisanya itu terusap ya maka tidak cukup. Mboten cekap. Ngawi kasus kados ngeten nggih, mboten cekap wuduke niku. Mboten cekap wuduke. Nggih. Kecuali kalau memang lupa, artinya memang ketika wudu ngerasa semuanya sudah sempurna, kemudian setelah wudu niku ternyata di sikunya itu ada yang belum terbasuh. Maka caranya adalah membasuh tangannya kembali, kemudian diteruskan dengan anggota selanjutnya.
Misalkan yang lupa itu di siku tadi yang dicontohkan, maka pengulangannya juga dari tangan semuanya harus terbasuh semua, diteruskan dengan mengusap kepala dan kaki. Nggih, bisa dipahami. Mboten saged kok misalkan yang belum terbasuh hanya di siku saja misalkan. Setelah selesai wudhu ternyata ada yang tidak terbasuh. Kemudian hanya dibasuh sikunya saja, tidak terus diteruskan sampai kaki. Itu mboten cekap. Apabila kita dalam melakukan wudhu itu kan biasanya yang sering saya lakukan itu kan dalam sebuah perjalanan, dan dalam perjalanan itu keterbatasan air dari sebagian apa yang menjadi rukun yang wajib dalam melakukan wudhu itu tidak, gampangnya tidak terbasuh tapi terusap karena keterbatasan air. Jadi membasuhnya itu istilahnya gampangnya basuh yang secara menyeluruh gitu tapi tidak sapu rancang gitu, maksudnya langsung karena airnya banyak, tapi karena dengan keterbatasan air jadi menggunakan air sedikit yang istilahnya dari ujung lalu kita usap ini. Basahnya itu karena usap, bukan karena basuhan. Tapi sempurna, maksudnya keseluruhan sesuai dengan rukunnya. Apakah itu sah atau gimana? Itu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Ini ada tambahan nih. Saya sebagai jubir nih. Kita tidak mengambil kesunahnya karena juga karena darurat lah. Maksudnya itu membasuhnya itu hanya sekali, tidak 3 kali gitu. Terima kasih. Niki perjalanan tembun di kok angel banyu iki. Terus hanya ada air. Niki kalau gambarakan keadaan ini, ada air seadanya, air yang minim ya, sehingga tidak cukup untuk digunakan wudhu secara sempurna, ngoten nggih. Keadaan yang ngoten. Nah, sebenarnya dalam masalah wudhu niku kalau kita prakteknya dengan air itu maka harus semuanya sesuai dengan aturan yang ada. Kalau misalkan kondisinya itu tidak memungkinkan, artinya ada air misalkan, oh iki ono banyu tapi banyu iki tak gawe ngombe, aku sik butuh gawe ngombe misalnya, bisa digunakan wudhu secara sempurna, tapi satu sisi saya butuh untuk digawe minum dalam perjalanan misalnya. Atau dalam contoh yang lain itu dalam kitab nggawa hewan yang memang di sana butuh minum. Dilema digawe wudhu apa digawe awake dhewe karo kebutuhan hewannya. Maka kalau kondisinya seperti itu, solusinya adalah tidak dengan wudhu, tapi dengan tayamum. Karena itu sudah memasuki mubihatut tayamum, hal-hal yang bisa memperbolehkan tayamum, tidak adanya air niku. Praktek sing minimalis tadi yang diusap lan niku mboten cekap. Nggih, terus langsung ganti tayamum. Nggih. Terus cara bersuci ini kan ada pakai air, ada pakai tayamum niku. Menawi dari air itu ndak memang kondisinya ndak memungkinkan, ya pakai tayamum. Saking kula sedang mekaten menawi wonten enten salah lepat kata ingkang boten sekeco, kula nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.